Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi nih, masa masih pada lesu sih? Udah sarapan belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Buru-buru tadi Buru. Ini hari Rabu, masih habis senam kita kan. Belum sarapan gimana juga kalau misalkan tadi senam itu lemas dong? Iya, Bu. Oke. Mungkin kalau misalkan kita biar akrab lagi, kita kenalan dulu, oke? Perkenalkan dari Ibu aja ya. Nama Ibu Alifah Nurin Izzati, biasa dipanggil Ibu Irin. Ibu salah satu guru BK di sekolah ini. Ada lagi yang ditanyain? Kalau Ibu Tinggal di mana, Bu? tinggal di mana? Ibu tinggal di daerah dekat sekolah dan ini aja lah. Dekat kok Ibu. 15 menit kayaknya nyampe sini. Ibu udah berkeluarga, Bu. Alhamdulillah sudah. Baru bulan kemarin. Pengantin baru ya, Bu. Ya, silakan. Pengantin baru, Bu. Nah, kali ini sekarang Ibu udah kenalan nih sama kalian. Gantian. Dari kanan Ibu atau kiri dulu? Kiri. Ya, dari kiri dulu nih. Ayo. Kak, siapa namanya, Kak? Bisa. Nisa. Dari mana? Kelas berapa? Nama saya Nisa Rahmana. Saya tinggal di Kaju. Saya dari kelas 10 IPS 2. Mulai IPS 2. Oh, ini sekelas ya? Enggak, kamu beda kelas. Kirain kamu satu kelas. Lanjutnya siapa? Nama saya Gisrina, saya asalnya dari Biren Bu, tapi di sini tinggal tinggal di rumah sini maksudnya. Nama saya dari kelas 10 IPS 1. Mulai IPS 1. Ini tadi IPS 2, ini IPS 1. Kakak? Nama saya Ocha, saya dari satu agama. Sebenarnya saya asal dari Binde sih, cuma sini dari Binde aja. Nama orang tua? Ya, alhamdulillah. Kirain ini kos kan sama kayak Ibu. Kakak? Nama saya Ratri, Bu. Saya sekolah sama Nisa 10 IPS 2. Nama saya Gina, Bu. Saya di kelas IPA 10 IPA 1, Bu. IPA 1. Berarti tadi ada anak IPS, ada anak agama, ada anak IPA, ini beda-beda kelas. Tapi semoga dengan adanya perkumpulan di sini, kalian bisa saling mengenal satu sama lain walaupun beda kelas ya. Iya, Bu. Ini kan udah pada kenal nih, coba Ibu tes ya. Kak, ini namanya siapa, Kak? Miss Gina, Bu. Miss Rina. Yang ini namanya siapa? Kami satu. Oh iya. Ini. Gina. Nah, oke kan Ibu? Ibu Riri. Ibu Riri. Makasih sudah diingat. Oke, selanjutnya kita di sini akan melakukan namanya counseling. Udah ada yang pernah ikut counseling kelompok? Belum. Berarti ini perdana ya, pengalaman kalian untuk mengikuti sesi counseling ini ya. Mungkin ada di pikiran kalian counseling kelompok apa ya, Bu? Nah, counseling kelompok di sini itu proses bantuan dari seorang konselor yaitu ibu atau guru BK kepada kalian anggota kelompok gunanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, dilaksanakannya dalam situasi Kelompok. Nah, pintar. Nah, habis itu dari kegiatan ini fungsinya itu kita harus saling mempercayai satu sama lain, saling pengertian, saling menerima dan mempunyai sumber yang empati. Nah, kan tadi di sini ada kata-kata saling mempercayai. Berarti dari kegiatan ini kita dituntut untuk merahasiakan apa saja yang ada di forum ini, dari cerita teman-teman, dari perkataan yang ibu sampaikan. Kalian berkomitmen nggak untuk bisa merahasiakan itu semua? Bisa, Bu. Bisa Allah. Biar afdol ya, kita buat perjanjian aja. Mau? Boleh, Bu. Angkat tangan kanan kalian, taruh di bahu kiri. Iya, oke. Ikuti apa kata-kata ibu ya. Saya berjanji Saya berjanji akan merahasiakan akan merahasiakan dan menjaga cerita apapun dan menjaga cerita apapun yang ada di dalam counseling kelompok ini. yang ada di dalam counseling kelompok ini. Terima kasih. Nah, sekarang bisa ditaruh lagi tangannya. Kalian sudah berjanji ya untuk tidak membeberkan atau mengatakan ke orang-orang lain di luar forum ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya asas keterbukaan. Kan kalau sudah saling percaya berarti kalian bisa dong terbuka sama kalian. Ya. Nah, Ibu harap kalian bisa terbuka dengan masalah
masalah yang sedang kalian hadapi, kalian bisa bercerita, berpendapat, apapun itu secara aktif. Nah, lalu azas kenormatifan, di mana di konseling ini kita dihadapi untuk tidak melanggar norma-norma yang ada seperti norma agama, norma hukum, norma adat. Jadi apapun kegiatan ini tidak ada saling bersinggungan berkaitan dengan norma-norma itu ya. Sudah ada ini pemahaman untuk kegiatan hari ini? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. sampai kapan nih? Kok seharian? Oh enggak ada mas harian. Ini kita cuma berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik dan terbuka gitu ya. Itulah kuncinya. Konseling itu bisa berjalan dengan lancar, itu kitanya terbuka dan kita bisa berpartisipasi aktif untuk kegiatan. Kayaknya enaknya kita speaking dulu kali ya. Ya, boleh. Ice breakingnya itu ya kayak biasa kita menjaga konsentrasi aja karena mumpung ini masih pagi kan. Nama gamenya itu pagi siang malam. Nah, gimana aku gerakannya pagi siang malam nih? Pagi, siang, malam. Nanti ibu mengatakan hal yang seharusnya kalian lakukan, tapi gerakan tangan ibu itu Sama, tidak ngasal. Iya. Udah pernah main ini? Belum. Oh, belum. Nah, hampir sama bunyinya. Oke, dimulai ya. Konsentrasi. Ikutin ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Pagi, Pagi, siang, siang, malam. malam, Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi. malam, Pagi, siang, malam. pagi, siang, malam, Siang, pagi, malam. siang, pagi, malam. Ulang, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Pagi, Pagi, siang, siang, malam, pagi. malam, pagi, Pagi, siang, malam. pagi, siang, malam. Tepuk tangan. Nah, sekarang kan udah seru lah tadi ya, udah saling mengenal, udah fokus, insya Allah ya. Selanjutnya, mungkin biar kita lebih bisa dekat lagi, kita sharing-sharing dulu boleh? Boleh. Oke, dan mulai dari ibu aja ya, biar kita saling mengenal ya. Ibu sudah berapa lama ya di sini? Sekitar kurang lebih 6 bulan menjadi di sini. Memang guru baru, lebih banyak yang senior karena ibu guru budaya di sini. Lalu ibu asli dari Jakarta, ibu rantauan dari Jakarta datang ke Banda Aceh dan mengabdi di sekolah ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Suruhnya orang ini, Bu, ya, orang di sini. Iya. Ibu udah punya anak. Belum. Ibu dulu lulusan kuliah di mana? Ibu lulusan USK, Universitas Kuala Lumpur kalian kan? Tahu, Bu. Nah, dekat-dekat sini juga kan? Kok kamu tinggi-tinggi tuan? Terus dan mungkin perkenalan ibu kayak gitu aja kali ya. Nah, gantian nih sekarang kalian menceritakan keseharian kalian, lalu kalian dulu SMP-nya di mana? Terus ya kamu pengalaman kalian yang bisa kalian bagikan di forum ini. Mulai dari mana nih? Ocha. Jangan kiri kanan dulu. Oh iya. Benar. Ayo, Tadi kiri Kak Ocha. kanan. Ocha. Pri muslim. Yang Ocha dia. Gimana Kak Ocha? Ocha sekarang sebenarnya aku nggak ngapain sih, ya sekolah biasa. Tapi Ocha ada ikut organisasi, Bu, kayak ikut band. Terus ada ini juga apa? Sambil ngajar juga, ngajarin anak SD. Terus sibuk. Itu private. Maksudnya Iya. ngajar privat gitu. Iya, privat. Kayak Hebat ya. ikra-ikra kayak gitu aja sih. Diizinin sama orang tua ya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Main apa di band tuh anak band nih Kak? Iya, dan ini saya bisa semua sih, kayak gitar bisa, nyanyi sedikit bisa, piano bisa, semua bisa. Banyak kali bakatnya. Tepuk tangan dulu. Ada yang ditanyain nggak soal Ocha? Nggak ada. Ya udah lanjut tadi siapa? Oh, Ratri. Natri dulu Bu. Ratri gimana Ratri? Ya Bu Ratri kan sebenarnya baru pindah sini sebelum masuk SMA
mana. Dulu Ratri di Medan, terus orang tua pindah kerja ke sini, jadi Ratri ke sini. Sekarang Ratri tinggal di Menasa Klaten. Oh, berarti asli Medan? Iya Bu, dulu Pindah ke sini. Iya benar Bu. Ada ikut organisasi di Ada sekolah? Bu, Apa? Pramuka sama Oh, Paskibra. Aktif tuh. Aktif Bu. Tapi tidak terganggu kan pembelajaran? Nggak ada Bu, kan kalau latihannya pas pulang sekolah. Oh, bagus. Ada ditanyain nggak teman-teman soal Ratri? Nggak. Oke, selanjutnya. Bisa Bu. Iya, ada Nisa. Hai Nisa, Nama kenapa? saya Nisa, saya tinggal di Kaju. Saya nggak ada kegiatan sih. Cuman oh iya Bu, saya anak nari juga Bu. Waktu di SMK apa sekarang? Sekarang juga Oh, masih aktif. Iya, aktif Bu, hari Sabtu. Terus ada ditanyain nggak nih? Udah sih Bu, itu aja kalau saya. Ada ditanyain kak? Nggak ada. Oh iya, gua aja deh yang nanya. Dulu alumni mana? Saya SMP 17 Bu. SMP 17. Berarti ikut nari itu dari SMP ke SMA atau baru aktif organisasi di SMA aja? Dari SMP Bu. Dari SMP. Berarti kalau misalkan ada event-event tari, bisa dong dipanggil Nisa. Ya, Kayak kan kebetulan minggu depan, bulan depan ya kita pensi dari OSIS ya. Iya Bu, boleh Nah, aja sih Bu. Ya Bu, dia lain kali Bu. nanti kan nggak mungkin ya kita praktekkan di sini ya. Selanjutnya ibu mau Miss Rina deh, kayak asik banget nih kayak nunjuk-nunjuk orang. Kalau saya kegiatannya saya ikut Karate kan, organisasi. Bi? Iya, tahu kok bisa. Pasti ketemu. Saya juga ikut organisasi karate terus Karate. apa dia tahu? Nah, berarti ada yang mau ditanyain sama Miss Rina? Terus itu karate terus juga ikut apa ya drum band. Oh, anak drama. Ya cuma itu sih Bu kegiatannya. Pembelajaran aman? Aman. Karena ibu lihat kan drama ini aktif banget kan? Iya tapi Bu, saya juga kadang-kadang nggak masuk karena bagian Dispensa. aman. Yang ada yang aman. Nanti kalau nggak aman jamanin. Terima kasih nih. Terakhir kak, siapa tadi? Indah ya? Indah. Saya pindah dari Asian Para Bu. Iya, jadi saya baru kayak setengah semester di sekolah ini. Anak baru. Ya, kalau misalkan apa kegiatan SMP-nya itu saya ada ikut apa tuh gerak jalan indah tuh kayak pas dia gerak jalan indah gitu pas dia pakai formasi. Terus ada juga di Sanggar, ada juga di apa namanya PMR, Pramuka. Banyak ya. Terus di SMA ini? Belum karena saya baru penyesuaian Bu. Oh, tapi ada niat ikut organisasi nggak? Ada Bu. Apa tuh? Mau gabung di mana? Ikut di Oh iya tapi juga. Oke, ini nggak ada larangan kalau mau ikut organisasi apapun itu baik semuanya kan. Selain nambah pengalaman, nambah pertemanan ya kan. Tapi kita harus pintar-pintar mah ngatur waktu dan penyesuaian diri juga. Jangan nanti organisasinya penting, organisasinya dipentingin akhirnya yang terbengkalai nilai dan pembelajarannya. Oke, ada yang ditanyain nggak dari Kak Ina? Mungkin basa-basinya tuh udah sampai sini aja ya kita ya. Lanjut untuk penjelasan tentang batasan masalah yang nanti kita akan bahas ya. Agar tidak kemana-mana, mungkin ibu akan mendengarkan keluhan masalah kalian mengenai masalah keluarga atau masalah diri kalian pribadi, gitu kan? Mungkin kalian bersedia untuk bercerita dengan ibu tentang masalah itu? Bersedia ya? Ini tidak ada keterpaksaan kan? Tidak Bu. Nah, mulai dari mana ya enaknya? Kita Dari Ratri aja Bu. oh boleh dari Ratri. Makasih Ratri sudah mengajukan diri. Nah Ratri bisa dijelasin ada masalah apa yang memang Ratri rasakan dari apa di rumah ataupun dari diri Ratri pribadi. Kita apa ya sharing di sini. Kalau Ratri percaya, karena kita tadi sudah ada asaskan kepercayaan. Bisa Ratri sampaikan?
Baik Bu, jadi kan Ratri itu 3 bersaudara. Ada abang, kakak, terus Ratri kan. Jadi itu di rumah itu selalu kalau nggak diam-diaman pasti ribut kayak gitu, maksudnya berantem gitu. Nah yang berantem itu selalu abang sama kakak. Jadi Ratri itu sering terganggu kalau misalkan malam kita belajar karena kan abang kerja, kakak kerja kalau siang kan, terus kan di rumah tuh ketemunya tuh waktu malam. Nah jadi kalau malam tuh sering banget kayak kalau nggak diam-diaman ribut berantem kayak gitu, pasti selalu gitu karena abang ini kan Bu, gimana ya, abang itu sebenarnya nggak boleh ninggalin pacaran, tapi kan kakak, karena abang juga nggak pacaran, tapi kan kakak namanya udah kerja, maksudnya dia merasa udah besar, dia tuh udah dewasa, jadi dia tuh pacaran gitu, tapi abang nggak suka sama pacarnya, padahal ya menurut Ratri pacarnya ya biasa aja gitu, maksudnya bukan berita aneh-aneh, cuma abang selalu kayak jadi bingung ke kakak, terus ada masalah sedikit aja mungkin kayak apa ya, biasanya kayak misalnya mungkin kakak pas masukin motor ke rumah salah gitu, jadi abang nggak bisa masukin motor satu lagi. Iya, abang pasti langsung emosi kayak pindah ini motor gini, pasti dia langsung marah gitu Bu. Jadi ya itu terganggu gitu. Jadi Ratri merasa terganggu ketika abang sama kakak itu ada cekcok ya. Lo ibu mau dengar sih? Kalau saya Bu, masalah pribadi saya mungkin saya mau berorganisasi baru, cuman saya misalnya situ aja Bu, saya nggak ada coba-coba hal lain, pengen coba tapi kayak misal ya video-video gitu kan, terus kayak pengen lagi ini, tapi kayak itu aja, pengen kayak gitu tapi nggak ngelakuin gitu. Jadi Apa tuh dasarnya kayak gini kah atau memang nggak tahu ya Bu, maksudnya nggak tuh bilang pas lihat dia pengen kayak gitu, pengennya pas tapi tidak terlaksana gitu. Nah itu kita dari start sama. ada lagi di sana? Kalau ada dekat nikah gimana? Kalau saya sih Bu, kadang saya masih sering suka nunda-nunda kayak gitu Bu, misalnya dikasih tugas apa gitu sama Bu, padahal saya mau ngerjain tapi nggak tahu kenapa kayak tertunda aja selalu. Dan di rumah juga kayak gitu, bisa dikasih apa tugas sama ayah atau sama kakak kan, terus saya nggak langsung kerjain, kayak malas aja gitu, nggak tahu gimana cara kontrol dirinya. Tapi di rumah sibuk nggak? Sudah kayak sendiri ada pekerjaan lain? Lumayan sibuk, kayak maksudnya kan saya di rumah bisa anak perempuan sendiri gitu, jadi saya harus beresin semuanya gitu, makanya kadang nggak teratur semua gitu. Nanti kita bahas ya. Gina gimana Kak? Kalau misalnya dari Gina tuh masalahnya tuh kayak misalnya Gina pengen beli sesuatu kan gitu, itu kayak jarang kadang-kadang ada beberapa yang terbeli gitu, tapi kebanyakan tuh enggak, dan kebetulan orang tua di rumah tuh single parent gitu. Jadi Gina merasa ya apa namanya, kalau misalkan mau beli apa, misalnya buku cetak yang agak sedikit mahal gitu kan, itu tuh butuh waktu yang lama gitu baru bisa beli. Selanjutnya Kak Rosa. Kalau saya tuh kan sebenarnya gampang capek, tapi kan banyak kegiatan kayak kerja, terus belajar, jadi nggak tahu terbagi waktunya aja sih. Tapi udah coba ini mengatur semuanya biar bisa. Udah, saya udah buat list sebenarnya, cuma kadang masih tubuhnya aja sih. Nah, jadi kan kita udah dengar yang masalah dari kalian. Di sini di konseling ini itu akan menggunakan yang namanya teknik WDEP. Jadi pendekatan kreativitas. WDEP apa Bu? WDEP itu singkatan. Nah, WDEP itu dari One Direction, Evaluation, dan Planning. Jadi dari permasalahan yang tadi kalian ceritakan, Ibu nanti tanya sesuatu. One itu keinginan kalian itu apa sebenarnya? Nah, dari direction itu hal apa yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan evaluasi. Dan evaluasi itu bisa kayak dari hal yang sudah kalian lakukan, apa ya hikmah yang kalian dapat evaluasinya? Ya, paham? Dari planningnya itu, tindakan yang akan kalian lakukan guna ya walaupun tidak bisa menghilangkan, setidaknya
kalian tahu perubahannya mau kayak gimana. Tadi kan udah tuh kita dengerin masing-masing, mungkin akan ibu ibu akan bahas ke beberapa aja ya. Tadi ibu merangkum dari ceritanya Gina ya. Gina katanya merasa kalau setiap mau beli sesuatu prosesnya terlalu lama. Sebenarnya keinginan Gina sendiri itu maunya kayak gimana? Kalau misalkan pas beli itu atau misalkan Gina mau beli buku tuh, misal minggu besok tuh harus ada di kelas buku. Pengennya tuh minggu depan tuh ada, cuma kan karena keterbatasan ekonomi juga kan Gina juga nggak enak nggak sama ibu di rumah ibu. Itu kayak, nah ya udah terpaksa lihat sama kawan gitu. Oke. Nah, ada nggak hal yang sudah dilakukan sama Gina untuk mencapai keinginan ini tadi? Paling Bu Gina sisihin uang jajan Bu. Cuma ya Ada, selama ada. ada, cuma ya uang jajan berapa sih Bu gitu kan? Iya. Itu sama capainya. Nah, dari kegiatan menabung, ya tadi kita juga menabung ya, ada hikmah yang bisa Gina ambil nggak? Kayak mungkin dengan cara menabung itu Gina bisa apa gitu? Ada sih Bu, kalau yang Gina ambil dari kejadian Gina tuh kayak berarti kalau misalkan Gina ingin sesuatu tuh harus ada proses yang harus Gina tempuh gitu. Nah, Nggak bisa kayak pengen ini langsung ada depan mata kayak sulap itu nggak bisa. Terus kalau misalkan kita menabung pun berarti kayak Gina tuh pandai, maaf ya kayak Muji, kayak pandai memanage uang gitu. itu memuji diri sendiri itu baik. Jadi Gina merasa kalau misalkan menabung itu berarti Gina itu sudah merasa bisa memanage uang dengan baik. Iya Bu. Nah, oke, ini kan Gina sudah bisa menyimpulkan kalau Gina ingin sesuatu berarti Gina harus menabung. Ada nggak planning lain yang bisa Gina lakukan nantinya untuk mencapai keinginan Gina tersebut? Kerja part time mungkin Bu, yang simple Ya, bisa kayak buka tugas gitu. Gina ada keahlian itu apa nih? Jadi tugas apa nih? Bisa kayak tugas kesenian gitu, Kesenian. kayak menggambar, Oh, Gina bisa menggambar. bisa sedikit. Nah, tapi kan sekarang tuh lagi ada tuh misalnya jasa-jasa yang bikin PowerPoint gitu ya. Ada Ya. kan? Nah, itu bisa dipakai karena tenaga Gina kalau misalkan ahli nggak dalam pengaplikasian komputer? Bisa Bu. Bisa. Kayak sederhananya apa ya? Word, PPT, ada aplikasi Canva gitu. Gina bisa? Bisa Bu. Bisa. Nah, itu bisa dijadikan saran untuk Gina kan? Ada nggak kepikiran ke situ? Baru hari ini aku kepikiran. Baru hari ini kepikiran. Nah, ini mungkin ada saran dari teman-teman lain untuk planning Gina? Boleh. Mungkin kan Gina bisa apa namanya kerja part time. Jadi kayaknya yang enak tuh ini apa WFA, work from home. Jadi kayak kita di Jogja tapi Gina jangan ke tempat-tempat apa gitu, nggak usah Gina kerja di rumah aja. Tapi di rumah, jadi juga nggak capek, nggak keluar uang banyak. Nah, gimana Gina bisa diterima syaratnya Rosa? Bisa, makasih Ocha. Oke, jadi coba Gina simpulkan dari keinginan Gina, tadi Gina harus Berarti kalau misalkan Gina ingin sesuatu itu, Gina harus lebih berusaha, bukan hanya menabung menyisihkan uang Gina, tapi Gina juga bisa bekerja dari rumah, kerja simple kayak buka Yuki PPT, Canva gitu. asal tidak mengganggu aktivitas Gina ya. Jangan Belajar penting. dulu. Nah, ya itulah kita utamakan diri kita sendiri dulu. Jangan karena hal itu akhirnya kita mengesampingkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Gina. Selanjutnya Ibu mau dari Kak Nisa. Tadi Ibu mengaku kalau saya itu menunda atau presentasi ya. Kenapa tuh? Keinginan kamu sebenarnya apa yang ingin kamu ubah dari perilaku itu? Ya biar nggak nunda-nunda lagi sih Bu, maksudnya lebih rajin gitu dalam mengerjakan apapun gitu. Terus juga semuanya itu terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, sudah ada nggak usaha yang dilakukan? Kalau usaha mungkin ya ada sih Bu, tapi tetap aja masih sering menunda juga. Coba evaluasi dari tindakan itu ya. Misalkan hal apa yang sudah kamu lakukan dan apa hikmahnya? Kasih ibu contoh apa yang sudah kamu lakukan. Biasanya kan Bu, saya mengatur waktu nih, misalnya pagi kadang beres-beresin rumah, cuman
nggak konsisten juga gitu Bu, karena ya itu tadi kadang capek atau apa jadinya nggak konsisten. Tapi biasanya yang saya lakukan itu aku mengatur waktu, misalnya pagi beres-beres, siangnya istirahat, terus sorenya belajar, terus malamnya juga beres-beres lagi. Dan kamu merasa itu produktif nggak dan kamu bisa menyelesaikan tugas kamu nggak kalau dengan hal itu kamu lakukan? Kalau mengatur waktu ya produktif sih Bu. Berarti kan dari apa yang sudah kamu lakukan akhirnya berdampak positif juga dengan apa keinginan yang kamu capai, iya kan? Nah, kalau misalkan kamu dituntut untuk konsisten dengan direction tadi, dengan apa yang sudah kamu lakukan, itu kamu bisa nggak? Mungkin kalau pelan-pelan bisa ya Bu, tapi kalau secepat mungkin harus bisa nggak mungkin juga sih Bu. Mungkin ada planning lain yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu? Nggak ada sih Bu, planningnya ya harus bisa atur waktu dan juga kontrol diri aja supaya bisa ngatur waktu lah Bu. Ya, ini kan perencanaan kamu ya, berarti kamu sudah merasa ini tuh perencanaan yang penting untuk keinginan yang kamu bisa tercapai. Tidak prokrastinasi lagi, ya kan? Jadi, Ibu harap dengan apa yang tadi kamu katakan tidak mengulur waktu, harus produktif, itu bisa kamu lakukan semenjak dari sekarang. Dari teman-teman lain ada nggak saran untuk bisa planning apa yang bisa lakukan agar bisa tidak menunda-nunda pekerjaan? Oh iya, Gina. Kalau misalkan memang kayak kita tuh lupa gitu, harusnya di waktu ini tuh bisa ngerjain ini, mungkin bisa setel alarm itu kegiatan selanjutnya. Misal ke jam segini tuh misal udah harus tidur, misal dan besoknya nggak bangun telat. Bisa hidupin nanti bisa tulis keterangan di alarmnya, bisa waktunya tidur gitu, waktunya kemana, waktunya ngapain, itu saran dari kita. Ada lagi? Kak, gimana bisa ada kesimpulan? Bagaimana planning yang bisa kamu lakukan nantinya untuk mendapatkan keinginan kamu itu? Kalau dari Nisa sendiri itulah tadi Bu, mengatur waktu supaya lebih tahu gitu apa yang mau dikerjain. Terus juga ada tambahan dari Gina tadi supaya lebih terstruktur dan biar kita nggak lupa gitu. Mungkin bisa dibuat alarm dan juga taruh keterangannya gitu biar lebih ingat lah gitu Bu. Oke, Ibu harap planning dari Nisa bisa terrealisasikan ya. Mungkin karena waktu kita udah mau habis, kalian ada yang mau ditanyain nggak dari kegiatan ini? Nggak ada. Oke, Ibu akan nanya pesan dan pesan aja deh biar untuk perbaikan juga untuk Ibu ya. Dari Kak Rosa, pesan untuk hari ini gimana Kak? Mungkin saran sih Bu, Iya. kayak kita bawa buku terus kita catat, tapi karena kalau dia kita nggak catat, wah ini kayak lupa aja gitu. Ada lagi Kak, bisa gimana Kak? Pesan dan pesannya? Kalau menurut Nisa mungkin boleh bawa minum ya Bu ya. Bagus ya. Boleh, Ibu juga tidak melarang, mungkin kalian lupa juga ya, Ibu juga lupa minta maaf ya. Ini juga keterbatasan dari ruangan yang ini tidak disediakan. Kayak gini, pesan dan pesannya? Pesannya itu menyenangkan, kayak wah ada ide baru yang bisa kita lakuin buat keseharian kita yang baru kita misalnya. Ada yang setuju dengan pendapat Dina? Setuju. Mungkin nanti ke depannya jika kita ada waktu dan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Kita akan lakukan konseling kembali untuk membahas sama lanjut ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk ruangan kalian. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Ibu atau dari perilaku Ibu. Sekarang kalian masih kelas berapa? 10 ya? Iya, kelas 10. Ini kan masih awal. Ibu harap kalian bisa terus mengumpuni pembelajaran yang ada. Karena kan lanjut dari SMA masih ke kuliah. Biar gampang. Ada yang namanya SNMPTN. Nah, disitulah kita harus bersungguh-sungguh dari kelas 10 ini. Jadi kalau bisa kalian belajar yang sungguh-sungguh, perhatikan guru di kelas, dan satu lagi patuhilah peraturan yang ada di sekolah ini. Karena di mana kalian berpijak, di situ kalian patuhi peraturannya. Oke?
Oke, itu aja dari Ibu. Semangat untuk kalian, semangat hari-harinya, planningnya juga semoga terjalankan. Amin. Ingat apa yang ada di sini jangan disampaikan keluar. Apa itu? Nggak apa-apa. Apa yang sudah disampaikan di sini jangan sampaikan keluar. Ibu harap kalian berkenan jika ada sesi konflik seperti ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.